Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Komena tim 1806 dan Maharani Lisna Wulandari dengan tim 18056 akan mempresentasikan mengenai metabolisme obat pada kuliah elektif penyakit metabolisme. Next. Sebelum kita jauh ke materinya, lebih dahulu kita akan membahas pendahuluan. Obat-obatan diperlukan bagi manusia dan makhluk hidup dan hewan untuk menyembuhkan penyakit, tapi pada saat yang sama dapat menjadi benda asing bagi tubuh. Oleh karena itu, tubuh manusia dan hewan mencoba untuk mengekspresikan paling awal. Semakin lama waktu yang dihabiskan obat dalam tubuh, makin besar efek sampingnya. Makanya obat tersebut harus diekspresikan lebih awal. Memiliki mekanisme alami untuk menghilangkan benda asing tersebut yang dikenal dengan metabolisme obat. Di mana metabolisme obat berlangsung, proses utama atau tempat berlangsungnya metabolisme obat itu adalah di retikulum endoplasma halus dari sel hati, yaitu di organ hati. Selain hati, setiap jaringan biologis tubuh memiliki kemampuan untuk memetabolisme obat. Jadi bukan cuma di hati, dan proses metabolisme obat yang terjadi di organ metabolisme ekstrahepatik. Situs lainnya termasuk paru-paru, organ lainnya selain hati, yaitu ginjal, plasenta, sel epiter saluran cerna, renal, dan kulit. Next. Siapa atau apa yang berperan dalam metabolisme obat? Next. Yang berperan penting dalam metabolisme obat adalah satu protein, enzim, yang namanya sitokrom P450 atau T1. Metabolisme hampir semua obat-obatan, dia lokasinya yaitu pertama di retikulum endoplasma, dan koenzimnya itu NADPH. Nama lain dari enzim sitokrom P450 atau CYP ini adalah liposomal enzim. Apa saja macam-macam isofrom enzim CYP dalam metabolisme obat? Next. Ini dilihat dari bagian yang kanan, itu merupakan presentasi kontribusi berbagai CYP isofrom dalam metabolisme obat. Dan yang paling kiri itu adalah daftar beberapa obat yang dimetabolisme oleh beberapa dari enzim CYP. Jadi ini merupakan contoh-contoh CYP yang bekerja dalam metabolisme berbagai obat. Nah, CYP 1A, 2 ini dia metabolisme obat anti. Tapi dengan yang terusnya sebaik. Next. Ada berapa fase dalam metabolisme kimia obat? Terdapat dua fase. Pertama, reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 itu metabolisme obat untuk mengubah disfungsi menjadi metabolit inaktif, aktif atau toksik, tidak melalui proses sintesis, dan mengubah senyawa obat menjadi sedikit polar. Dan reaksi fase 2 adalah metabolisme obat dengan proses sintesis konjugasi menjadi metabolit inaktif dan mengubah senyawa obat menjadi sangat polar. Next. Fase pertama yaitu reaksi detoksifikasi, yaitu reaksi fase 1. Jadi reaksi non-sistemik, itu ada meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Dan pada fase ini dia obatnya belum tereliminasi sepenuhnya. Jadi perlu
lagi ke fase yang kedua untuk menyempurnakan eliminasi. Oksidasi itu melibatkan yang obat-obat yaitu asetaldehyida atau analgesik, fenilbutazon analgesik, asam valproat anti epilepsi, carbamazepin atau anti epilepsi juga, dan minoxidil anti hipertensi. Dan yang reduksi itu meliputi obat-obatan yaitu metadon, analgesik, oral, hidrat, sedatif dan hipnotis, dan naltrexone itu pengolahan ketergantungan alkohol. Dan kemudian yang hidrolisis itu dia mengkatalis aspirin yaitu analgesik dan antipiretik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Reaksi fase 2 detoksifikasi obat yang sebenarnya. Jalur ini juga disebut sebagai reaksi konjugasi karena menyebabkan metabolit terkonjugasi. Reaksi ini dikatalis oleh berbagai enzim transferase seperti uridin difosfat, glucuronil transferase, sulfuron transferase, dan glutathione transferase. Reaksi bioaktivasi, kimia metabolit reaktif, dan efek obat yang merugikan. Proses metabolisme obat yang dapat menyebabkan pembentukan metabolit reaktif dalam beberapa kasus yang selanjutnya mengarah untuk toksisitas. Toksisitas dapat bervariasi dari genetisitas hingga mediasi adverse drug reaction. Organ yang paling terpengaruh oleh reaksi obat yang merugikan adalah hati, yang bertanggung jawab untuk sebagian besar metabolisme reaksi. Mayoritas merugikan reaksi obat terjadi karena formasi dari reaktif metabolisme. Ini terbentuk di metabolisme obat dengan gugus fungsi seperti furan, tiofena, dan epoksida. Peringatan struktural. Beberapa gugus fungsi terkait dengan generasi CLM merupakan peringatan struktural. Contoh peringatan struktural yaitu epoksida, furan, tiofena, anilin, anilida, asam arilasetat, hidrazin, tiofena, dan seterusnya. Peringatan struktural berhubungan dengan generation metabolic reaction dalam tubuh. Hubungan struktur toksisitas. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengkualifikasikan gugus fungsi tertentu sebagai struktur peringatan. Salah satu metodologi yang menggunakan perangkat lunak yaitu Dorik. Namun, tidak ada alat in silico yang tersedia yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya bioaktivasi dan toksisitas lebih lanjut dalam kandidat obat. Komputasi alat bantu dalam mengidentifikasi peringatan struktural dan dengan demikian menjadi lebih berguna selama tahap awal penemuan obat. Alat komputasi seperti MetaSeq. Konsekuensi pembentukan metabolit reaktif. Pada sebagian besar kasus metabolit reaktif yang dibentuk oleh CYP metabolisme menyebabkan inaktif enzim yang mungkin bersifat reversible atau irreversible. Inaktif ini mungkin diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan mekanismenya. Pembentukan kompleks metabolit menengah enzim menjadi twin spesies reaktif dan heme. Modifikasi kovalen spesies reaktif dengan heme atau residu asam amino. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Ada 3 faktor, yaitu sifat fisikokimia obat, faktor kimia, dan faktor biologis. Faktor kimia dibagi menjadi 2, yaitu induksi enzim metabolik dan penghambatan enzim metabolik. Pentingnya konsekuensi metabolisme obat. Metabolisme obat atau proses biotransformasi menghasilkan berbagai konsekuensi sebagai berikut, yaitu inaktivasi obat secara farmakologis, tidak ada efek pada aktivitas farmakologis, aktivasi toksikologi obat, dan aktivasi farmakologis obat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.